Halo Pemuritan, selamat datang di channelku. Balik lagi di obrolin konten yang isinya cuma ngobrol-ngobrol doang. Hari ini aku kedatangan tamu. No. Ini orang yang paling tahu event-event dan acara-acara dulu. Orang yang paling tahu lah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama dia, ngulik nih sama dia. Oke, ini kenalin dulu, ini namanya Mas Bayu. Halo. Halo Mas Bayu. Sehat? Ya, sehat. Sehat. Aman ya? Aman. Keuangan gimana? Sehat nggak? Sehat nggak keuangan? Keuangan ya kembang kempis. Kembang kempis. Nggak apa-apa. Bang Bayu ini adalah orang yang kalau dulu aku kenalnya itu di Instagram itu warawiri di panggung. Bukan panggung gimana? Ini panggung yang gede, dan itu yang perform itu band-band gede. Nah, ini aku mau tanya, sebenarnya kamu tuh ngapain sih di situ? Ngapain tuh di situ dulu? Kenapa bisa gitu selalu gulung kabel eksis di panggung-panggung gede kayak gitu? Ceritain dong. Kayak apa? Awalnya itu dari sebelum terlibat di event itu jadi penonton dulu. Jadi penonton. Dari penonton, ya. Berarti gini, story Instagrammu yang di panggung-panggung itu, berarti kamu terlibat dan berarti itu pekerjaanmu dong? Iya. Pekerjaanmu. Iya. Oke, jadi tarik ke belakang dulu. Sebelum itu. Sebelum bisa terlibat dan akhirnya punya postingan di Instagram kayak di backstage itu kan karena memang itu divisi ya. Jadi di event itu kan banyak divisinya. Dan kebetulan aku dipercaya untuk jadi salah satu tim show-nya. Tim show, oke. Tim show manajemen di acara-acara yang besar yang ada di Instagram itu. Oh gitu. Ya. Berarti pekerjaanmu itu adalah tim show. Ya. Di konser-konser itu. Ya. Berarti kamu terlibat di situ. Ya. Oke. Spesifiknya ngapain? Job desk. Divisinya itu kan kalau di event ada show director, ada license officer, terus ada stage manager, ada kru kanan kiri, ada LO juga, ada runner juga. Jadi dari timku ini biasanya kita ada 7 orang. 7 orang, oke. Okay. 7 orang itu dari yang tadi aku sebutin. Aku salah satunya itu adalah stage manager. Tapi kadang pernah ke bawah juga jadi kru yang biasa, pernah jadi runner juga, sampai akhirnya bisa naik itu awalnya emang dari bawah. Oh gitu. Berarti stage manager nih. Sales manager. Okay. Tapi kadang juga pernah jadi runner sih. Oh iya. tapi ya memang kayak gitu ya. Berarti itu di rolling loh. Di rolling. Enggak selalu di satu konser. Mungkin kamu bisa jadi stage manager. Bisa. Mungkin di acara lain, di stage lain. Pernah jadi runner juga. Oh gitu. Berarti kalau runner tuh ngapain? Runner itu lebih ke job desk-nya berantakan. Nggak berantakan sih. Maksudnya mereka itu ada sebenarnya gini. Semua tim, semua yang punya job desk di salah satu event itu adalah orang-orang yang bergerak dan punya masing-masing pekerjaan itu semuanya tim inti. Jadi kayak runner itu maksudnya gini. Aku akan selalu standby saat event itu berjalan, karena sometimes mungkin di balik layar itu kan kita nggak pernah tahu ada masalah apa. Ntar next, itu sound monitornya mati. Terus sementara clearcom dan HT nggak bisa digunakan. Nah itu fungsinya runner gitu. Adalah mereka itu kayak media penyambung antara kru, antara sebuah showdi, entah itu sama floor, entah itu sama manajemen artisnya. Nah runner gitu. itu modelnya kayak gitu ya. Kadang misalnya kayak backstage gue butuh kursi 2 nih gitu, hubungin runner. Oh gitu. Ya, jadi mereka tuh kayak standby aja. Iya. Tapi job desk-nya ya itu aku cukup appreciate sama mereka sih. Karena mereka tuh sigap. Semua lah ya. Semua. Yang mengkonekkan semua ini. Runner tuh lebih ke tanggung jawabnya. Dia nggak punya tanggung jawab yang besar, tapi lebih ke tenaga. Oke. Tapi tetap dibutuhkan ini. Iya. Berarti kamu ini terlibat dalam mengemas sebuah konser ya? Berarti ya? Dilibatkan itu pernah, tapi tetap kan itu ada. Nah, jadi gini Bli. Oke. Jadi
Jadi leader di sebuah event itu adalah show director. Ya. Show director dia kayak semacam produser, dia yang mengemas sebuah event itu akan menjadi apa dan berakhir seperti apa. Oke. Nah, misalnya kamu COD nih, sementara aku band A gitu ya. Nah, kamu nggak tahu seluk-beluk band yang mau manggung ini. Sebelum itu terjadi di hari ya, kamu harus cari tahu dulu lagu mereka seperti apa. Terus refnya nanti di ref yang kedua, di songlist yang kedua gue mau pakai lampu ini. Nah, si show director adalah art sebenarnya. Dia itu penghubung otak dari sebuah event. Nah, komunikasi dia itu sama orang lighting, orang sound, kayak gitu. Jadi mengemas pertunjukan itu seperti apa. Nah, kalau kamu bilang tadi kamu bisa konsep atau apa, ya itu tergantung show director ya, pengen ngemas eventnya seperti apa. Gitu. Dan permintaan klien. Si artisnya. Iya. Kecuali kalau si klien udah dibikin dan dia lepas tangan aja, ya udah. Show director terserah mau bikin apa di situ. Iya. Ngomong-ngomong soal klien nih, artisnya nih ya berarti ya. Selama perjalanan itu, bisa. Kayak apa tuh? Kalau klien tuh lebih ke promotor sih, lebih ke pemilik eventnya. Kalau artis kan mereka diundang, dibayar juga, sama kayak kita. Oh, berarti beda nih ya, beda ya. Jadi si promotor ini adalah kliennya, terus yang mengemas ini beda lagi. Yang mengemas beda. Ini bukan satu ya? Bukan. Oh gitu. Divisinya banyak, Bli. Baru tahu. Ya, divisinya banyak. Oh gitu. Jadi ada klien ini adalah si promotor, si punya acara, si punya duit, si empunya duit, investor dan segalanya. Lalu ada tim show yang akan mengemasnya. Terus mungkin ada kayak divisi publikasi, itu beda lagi. Divisi tiketing mungkin untuk penjualan. Iya. Terus perizinan, parkiran, genset, dan abis itu beda lagi. Kita, kalau aku pribadi dengan timku yang biasanya pegang event ini ya cuma 7 orang di tim show-nya itu. Berarti di tim show kamu nih. Oh, gokil. Gitu. Gitu. Aku baru tahu. Aku pikir itu satu loh. Maksudnya promotor itu ya dia yang menyelenggarakan dan dia yang mengemas itu gitu. Tapi kadang satu promotor dan satu label itu mereka sudah lengkap. Ada juga. Oh, ada juga yang memang. Aku boleh menyebut merek nggak sih? Jangan ya. Bebas aja sih sebenarnya. Maksudnya kayak eventnya Jogja yang kemarin nih, yang biasanya setahun ada. Nah, mereka tuh mungkin kayak mereka cuma punya bendera, mereka punya kantor, mereka punya PT mungkin, tapi tim show-nya mereka tetap impor dari Jakarta. Oh gitu. Oh, malah ngambilnya dari Jakarta. Iya. Tapi ada kan juga yang memang ada mungkin untuk event-event yang aku nggak tahu ya, standar, bukan mengkotak-kotakan sebuah kota. Mungkin di Jakarta karena memang jam terbang dan kredibilitas orang-orangnya ini bisa dipertanggungjawabkan, jadi sering dipakai. Mungkin karena memang iklimnya pekerjaan seperti itu sudah biasa diambil di sana gitu ya. Orangnya berpengalaman di sana gitu ya. Karena kan memang event-event tuh lebih banyak di Jakarta kan. Iya memang. Terus banyak di situ. Artis-artis gede juga pasti jatuhnya di situ kan. Iya. Oh gitu. Aku pikir itu satu loh dulu. Maksudnya ternyata itu memang ada yang terpisah ya. Iya, karena aku bisa bilang kenapa mereka import dari Jakarta. Sebenarnya ini untuk diriku sendiri ya. Sebenarnya buat diri gue sendiri. Jadi gak apa-apa, gue skip. Ngopi dulu. Santai. Jadi aku bisa bilang gini, di luar sana tuh lebih banyak. Di luar sana banyak orang yang lebih hebat dari aku. Banyak orang yang lebih pintar dari aku. Tapi kenapa aku pribadi selalu dipanggil? Aku cuma modal trust nih. Gue cuma punya kepercayaan nih. Dalam nih. Aku cuma punya kepercayaan, maksudnya gini. Ayo ada event besok, ada gini. Aku dipakai karena memang jaga nama baik di suatu event. Ini berlaku untuk siapa aja ya, dimanapun berada. Jadi akhirnya lo dipercaya untuk nextnya lo dipakai lagi, nextnya lo diajak lagi, ya itu jaga nama baik itu. Kayaknya itu harus diterapkan di semua bidang pekerjaan dah. Iya makanya tadi kan aku bilang semuanya. Bener ya. Trust. Karena gini, dari 7 orang sama kayak istilahnya kayak tim bola.
misalnya udah formasi dengan yang 7 orang ini terus tahu-tahu ganti Shaudinya hilang. Kita butuh pendekatan lagi, kita butuh perkenalan lagi. Kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Nah, kenapa aku juga selalu dipakai karena memang sudah klik ya. Sudah klik sama yang lain. Gitu. Iya. Gitu beli. Oke. Aku baru dong nih. Gue deg-degan nih. Kenapa deg-degan? Aku baru nggak dengan pekerjaan ini. Kita kenal berapa lama sih, Bang? Kita ketemu 2018 ya. 2 tahun. Hampir 2 tahun lah ya. 2 tahun lebih. Ini aku baru secara detail baru nanya. Karena sebenarnya dulu kalian kerja di mana sih? Oh, ini lagi ada event ini. Ngambil sama ada acaranya ada ntar band ini, artisnya ini gitu. Terus story-nya yang wah gitu kan. Seperti gitu. Tapi detail pekerjaan baru ini loh aku tahu. Ternyata begitu ya. Tapi sebenarnya di event itu ada pencitraan juga sih. Pencitraannya gimana? Kayak misalnya kamu bisa lihat aku bisa post sesuatu di Instastoryku. Itu aku lakukan semuanya di saat aku tidak bekerja. Oke, kayak misalnya cek sound atau mungkin sudah on stage ya. Kalau pada saat on stage kan aku bisa lebih punya waktu luang. Nah, sebenarnya postingan-postingan itu adalah sebuah portofolio juga buat aku. Oh ya, benar. Maksudnya lo pernah pikir lo apalagi untuk orang yang bekerja di dunia event karena event organizer tuh banyak banget, saingannya banyak banget. Terus mereka bisa pakai kita, mereka bisa kerja sama kita tuh. Pasti kan mereka juga lihat jam terbangnya lo kemana aja sih. Iya. Makanya itu sebuah pencitraan yang aku buat di Instagram. Oke. Kadang banyak yang nyinyir juga sebenarnya. Iyalah. Artis internasional tiba-tiba kan kok bisa ya sudahlah. Iya. Oke. Gitu beli. Kalau dulu kan rame tuh. Nah, ini ngomong Instagram nih. Kalau dulu kan aku lihat tuh rame tuh. Sebulan 2 panggung yang berbeda gitu kan. Kadang-kadang artis yang berbeda, internasional lagi artisnya. Belakangan kok sepi banget Instagramnya. Karena gini, di dunia event itu aku bisa tahu tahun depannya artis siapa sih yang mau datang. Iya. Terus 1 tahun ke depan tuh maksudnya kita udah punya timeline. Ada beberapa event yang akan diselenggarakan, apalagi untuk event-event tahunan. Nah itu aku udah tahu. Jadi kayak misalnya kamu bisa lihat, 1 bulan itu udah 3 event ya, karena memang itu pekerjaan event. Tapi kadang kalau nggak ada event juga ya kita sedih juga. Apalagi saingan itu banyak, saingan di event tuh banyak dan semuanya aku bisa lihat semua manpowernya orang-orang itu lebih memadai ya. Apalagi sekarang banyak banget jurusan untuk event organizer. Iya. Karena kan dulu kayaknya untuk kalau dulu gue tua banget jadinya. Tua lagi dah. Dari tadi kayaknya tua. Kayak apa? Kayak dulu kan kayaknya yang berhubungan sama event ya. Kalau nggak advertising ya broadcast. Sekarang tuh udah ada event organizer. Emang ada? Googling aja. Aku nggak tahu juga. Kayaknya ada gitu. Kayaknya ada. Untuk memang fokus untuk di dunia hiburan, khususnya untuk musik. Itu udah banyak banget gitu. Tadi kamu nanya apa sih? Instagramnya sekarang sepi. Itu mau bridging sebenarnya, mau ngecengin kamu. Iya, terus. Nah itu. Ya, sekarang karena semua kena dampak ya. Apalagi di dunia event itu sedih banget. Di tahun 2020 ini yang sangat aku sayangkan adalah pasti ini subscribermu setuju bahwa Hammer Sonic itu digagalkan. Itu sangat memukul kali ya. Karena fuck banget lah itu. Karena gini, apalagi sekelas Slipknot ya. Itu kayak dream come true banget beli. Nah ini nih, berarti Slipknot tuh rencananya kamu emang mau ada di backstage, mau megang itu. Gini, aku pernah bilang ya sama kamu dari 2019 bahwa Slipknot itu mau datang. Iya benar. Karena aku udah tahu berita itu udah lama. Karena rumornya sebelumnya tuh Metallica kan tour Asia, mereka ke Singapura. Nah band openingnya itu adalah Slipknot. Nah itu kayak misalnya kayak di bypass aja sama Hammer Sonic. Tapi aku nggak mau sebut promotor ya. Terus lanjut. Itu kayak sebuah dream come true banget ya karena dari
SMP kali aku Iya, SMP aku dari itu, Bang. SMP SD Slipknot tuh aku udah SMP. SD aja aku udah dengerin Linkin Park kok. Ah, Linkin Park terus ya Slipknot lah, mereka itu dua band new metal yang buat aku keren banget. Dan karena aku pikir gini, daripada gue nonton Slipknot ke nonton Slipknot di Rock am Ring, kita harus terbang iya, harus ke sana. ke Berlin sana 10 juta nggak dapat apa-apa istilahnya ya nggak sih. Terus pada saat Slipknot mau ke Jakarta itu inget banget, aku bulan November sudah resounding. November 2019. Iya. Slipknot mau main di Pantai Karnaval Ancol itu bulan Maret. Terus Dem akhirnya harus ya sedih. Jadi 2019 tuh banyak banget loh. 2020 tuh kemarin banyak banget yang mau konser tuh. Salah satunya Slipknot. Ya dengan beberapa line up-nya Hammer Sonic ya. Terus yang kedua tuh aku mau pegang Simple Plan. Oh ya, sempat ngomong sama Simple Plan. Simple Plan tuh Bandung. Terus Hubestang. Iya. Hubestang juga. Hubestang gokil itu mah. Terus sampai bulan September itu Billie Eilish. Oh iya, Billie Eilish. Kita sempat ngobrol itu ya, Billie Eilish yang ya itu juga gagal, men. Terus Jogja itu tadinya di hari-hari yang dekat dengan Slipknot itu banyak, karena aku bisa bilang tahun 2020 tuh tahunnya rock konser. Karena ada Slipknot, terus Dream Theater, terus Baby Metal dan Baby Metal. Baby Metal kan yang apa di Singapura ya kalau nggak salah ya? Baby Metal yaitu Asia juga, Singapura, Malaysia, Indonesia. Oke. Gokil, dan itu ambiar. Dan itu semuanya ambiar karena COVID-19. Dan kayak dan semuanya kayak down gitu lah. Iya. Semuanya tuh dunia hiburan. Dan maksudnya pergerakan kayak, karena ada beberapa hashtag itu di Instagram yang dorong terus. Iya. Boleh nggak sih ngomongin pemerintah di sini? Jadi gini. Ngomongin aja. Jadi ini channel nggak ada. Kayak apa? Maksudnya kita udah tahu corona ini melanda dunia ya. Oke. Terus beberapa konser yang sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya, kita kan ada audiensi juga, maksudnya beberapa tim. Ini bukan aku, maksudnya aku dapat laporan dari teman-teman. Ya udah perizinan aman gitu. Corona mah cuma di luar doang. Tapi pada saat kita sudah urus, mereka bilang oke. Besokannya mereka kasih statement bahwa surat keramaian perizinan itu ditarik. Dari yang atas sama yang bawah tuh mereka nggak komunikatif. Iya. Yang bawah bilang nggak kompak di atas, nggak top down gitu. Yang di bawah bilang oke, lanjut, lancar, tidak apa-apa. Tapi yang di atas kasih statement. Ya kita mau bikin apa? Iya. Karena perizinan itu memang ya mau nggak mau harus ada itu toh. Kalau apalagi itu kan ngumpulin orang banyak, masa dan lain sebagainya. Dan maksudnya nggak tegas gitu loh. Maksudnya kalau di cancel ya udah di cancel. Jadi kita nggak perlu. Maksudnya kan kita udah bayar vendor, kita udah urus betul iya. Dan memang juga urusan sama si artisnya juga ini ntar kayak apa. Oh iya, itu jelas. Kan? Dan salah satu dampaknya maksudnya gini, kayak banyak banget ada juga teman-temanku yang mereka tuh dari luar Pulau Jawa. Dengan uang seadanya, mereka mau nonton Hammer Sonic aja itu udah belinya presale yang kedua, itu udah 1,5. Terus mereka kan harus cari hotel di Jakarta. Betul, cari mereka udah booking hotel, mereka sudah tiket pesawat dan kereta, akhirnya di cancel begitu aja. Kita gimana balikin duitnya? Iya, makanya yang kayak gitu-gitu tuh kan dampaknya jadi nggak bisa kebaca toh, sama nggak bisa dihandle toh. Kalau mungkin uang tiketnya, maksudnya uang tiket konsernya itu mungkin nanti ada refund lah atau apalah modelnya. Tapi kalau misalnya yang sudah prepare gitu untuk dirinya pribadi, akomodasi dan lain sebagainya, itu yang nggak bisa kebaca dan itu ngerugiin semua orang banyak loh sebenarnya. Banget. Dan itu tuh karena ketidaktegasan izin itu sendiri, ya nggak sih? Ya parah. Anjir. Nah terus berarti aku gimana dong? Nah ini juga salah satu apa ya kalau aku bilang, aku merasa beruntung karena mengenal Mas Bayu ini. Kasusnya kayak tadi itu, misalnya kalau ini Hammer Sonic kan udah tarik ulur. Untung aku nggak booking tiket pesawat dan hotel karena yang udah warning ini duluan. Karena walaupun itu akan sudah disounding untuk bulan Januari ya,
Januari tanggal 14 Iya. 2021. Nggak mau ngasih harapan juga karena bener. situasinya kita dalam keadaan seperti ini. Ya maksud aku gini, di jauh-jauh hari ini jangan pesan tiket untuk tiket pesawat dan hotel dulu sih. Nah, kan kasihan nanti buat teman-teman yang dari luar Jakarta. Iya, benar. Kayak cuma diberi harapan palsu. Beri harapan palsu. Padahal itu pasti udah pada ngebet nonton Slipknot itu. Wah, iya. Itu tuh kan yang ditunggu-tunggu banget kan dari dulu. Banget. Dari dulu. Karena line up itu brengsek banget sih buat aku. Slipknot, Iya. Trivium, Lacuna Coil, iya. Crossfade, itu udah keren banget. Keren banget. Kayaknya tuh Hammer Sonic di tahun 2020 tuh udah lengkap banget. Iya. Dan, Iya. Paling sip itu. Karena aku lihat sendiri dari ridersnya mereka ya, si Black Flag itu mereka minta skatepark di venue. Skatepark di venue. Iya. Jadi udah sampai kayak gitu kan ya? Iya, otomatis. Iya. Cir. Ridersnya Slipknot itu bukan main-main loh. Mereka minta stage utama yang nggak boleh dipakai dengan band lain. Anjir. Dan terus mereka punya merinding sob. Mereka punya settingan sendiri kayak perkusi itu, mereka minta yang hidrolik. Iya. Itu Indonesia sudah mengiyakan, promotor sudah menyiapkan, maksudnya sudah oke, Riders lo disanggupi gitu. Tapi pada saat Hammer Sonic harus berakhir karena COVID, itu patah hati semua, hati massal sih itu sebenarnya. Semua yang udah ngebet pengen nonton mereka itu Slipknot. Metalhead tuh semuanya kecewa. Iya. Asem. Tapi kalau teman-teman yang ini ada yang direct komplain ke kamu nggak sih sebenarnya? Yang mungkin tidak tahu menau atau mungkin tahu. Yang mana nih maksudnya? Ya karena hal ini gagal konser. Semuanya sih masih dalam konteks yang bahasanya masih oke sih. Tidak yang maki-maki. Karena aku nggak bisa kasih jawaban juga. Aku juga di hire untuk kerja istilahnya. Iya. Bukan acara gua. Karena untuk Hammer Sonic ini malah rencananya bukan rencana, Bli. Aku emang udah mau jalan kan. Maksudnya gini, di Hammer Sonic ini aku nggak ambil pekerjaan. Aku mau nonton. Aku udah beli tiketnya. Aku udah punya. Jadi dari presale 1 aku udah lewat tuh, antara bingung. Karena kan waktu itu November ya. Itu dalam waktu 3 jam. 6 jam atau 3 jam aku lupa. Itu presale 1 udah habis. Iya, benar. Itu sudah habis. Presale kedua keluar, terus aku masih ragu tuh. Gue ambil job desk ini apa gue keluar duit untuk tiket? Maksudnya aku tetap profesional ya. Maksudnya gue tetap nggak jadi kayak semata-mata kerja manfaatin isu kalian nonton gitu ya. Enggak, aku tetap, maksudnya aku sangat mengapresiasi promotor yang sudah mau datangin Slipknot. Aku beli tiket. Aku beli tiket untuk itu, aku beli di presale kedua. Aku udah beli itu. Terus ya udah, dalam arti kata gue nggak mau diganggu untuk pekerjaan karena ada Slipknot. Aku mau headbang. Tapi gagal. So konser itu kan pasti udah deal sejak awal, termasuk juga Riders yang kita bicarain tadi. Soal mau ada skatepark di venue dan sebagainya. Artinya udah kan prepare kan? Udah prepare. Kalau udah hari H tinggal klub langsung pasang. Itu diapain? Karena ini nggak ada. Ya dipospon itu juga. Kan biaya kan. Vendor sudah dipospon juga. Mereka loading itu dari H-10 loh. Seharusnya, maksudnya kayak perintilannya Slipknot itu kayak peralatannya gitarnya ada 1 lemari. Istilahnya gitu. Karena kan aku baca invoice ya namanya. Aku baca gitu. Itu kayak 1 lemari. Terus kayak berapa kontainer yang dikirim dari sana untuk ke Jakarta untuk keperluan konsernya mereka. Itu kan udah ada. Terus karena ini pandemi akhirnya datang, ya itu ditunda. Kontol pandemi. Kontol banget. Nah, untuk kamu sendiri dan mungkin teman-teman yang di backstage yang kerjaannya sepekerjaan, ngapain sekarang? Ngapain? Kamu sendiri sekarang ngapain sih? Aku yang ngapain ya? Jadi kamu tahu kesibukanku yang lainnya. Cuman gini, aku mau jawabnya kayak banyak banget kayak komunitas yang akhirnya, karena kan ini dampaknya luas ya. Awal-awal PSBB itu kapan sih?
Maret ya? Maret, iya. Bulan Maret antara Maret April. Itu banyak banget loh kayak komunitas yang bikin donasi dan Iya, bla terus iya, band iya. galang dana. Itu banyak tapi cuma 3 bulan ke belakang aja. Sisanya ya survival, Iya. menghabiskan yang ada di rekening. Iya, oke. Oke. Jadi memang pekerjaan ini adalah salah satu yang pekerjaan yang memang terdampak banget ya. Karena kalau memang eventnya aja udah nggak ada, mau ngapain gitu kan? Indonesia Indonesia tuh termasuk apa ya? Kayak masyarakatnya tuh yang haus hiburan sih. Karena Iya, benar. aku bisa bilang bukan cuman event-event yang besar ya, event-event kecil tuh juga kayaknya tiap bulan ada. Berarti rata-rata teman-teman yang sepekerjaan juga begitu ya? Tapi ada kemarin temenku yang Beralih ke pekerjaan lain. masih ada. Cuman kan untuk misalnya mereka tetap di-hire untuk kan event-event tetap ada untuk yang streaming, yang virtual. Ah, yang virtual. Cuman iya kita sempat garap yang virtualan juga ya. Virtual kan. Oh iya. Terus cuman kan itu nggak butuh full team. Sesuksesnya event, sesuksesnya artis yang kalian idam-idamkan, itu pasti ada apa bahasanya? Apa tuh? Ada campur tangan orang di balik layar. Iya, itu pastilah. Dan maksudnya yang dipuja eventnya, yang dipuji artisnya. Terus apa kabar sama kru di balik layar? Maksudnya penonton itu kan nggak pernah tahu kayak apa chaosnya di belakang panggung. Bener. Sound mati, ntar ada apa aja ribut-ribut di belakang. Penonton nggak pernah tahu. Yang penting mereka senang. Iya. Mereka datang dengan pengen penonton lihat artisnya main dengan perfect, panggung sempurna. Terus pulang dengan perasaan itu mereka akan bawa 2-3 minggu ke belakang. Mereka akan ingat momen itu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Tapi ya saya thank you sama orang-orang di balik layar itu buat aku. Nggak tahu ya. Ini nggak pukul rata. Maksudnya mereka cukup harus diberi apresiasi sih buat aku. Kalau ada penghargaan untuk orang-orang di balik layar itu buat aku harus diadakan. Iya benar. Karena ya mereka orang-orang yang buat aku krusial juga. Iya. Siapa sih yang mau menggerakkan itu semua? Ntar acara itu gerak kalau nggak ada orang backstage, man. Ya aku pernah sih nongkrong ya di backstage gitu. Ya sedikit banyak tahu lah kericuhan yang ada di situ. Ya show tetap kayak gitu aja, lampu hingar-bingar, kesenangan, teriakan dan lain sebagainya iya. Tapi di belakang itu yang tiba-tiba ini mati. Tahu-tahu Sarnafil terbang gara-gara hujan gitu kan nggak ada. Ya. Loh, itu bener loh ada pengalaman kayak gitu tuh. Kok Sarnafilnya terus terbang terus kita harus yang itu bukan job desk harusnya harus harus gerak inisiatif gerak iya begitu. Terus ini deh selama kan event oke lah keluar masuk event backstage kericuhannya dan sebagainya pernah nggak sih handle sebuah event yang artisnya itu emang diharapkan banget ketemu pengen ini banget diidolakan banget? Kalau diharapkan ya Slipknot ya cuman kalau punya pengalaman berkesan itu 2018 itu ada Metallica. Itu nggak punya cerita yang apa ya? Yang berkesan sih maksudnya ya Metallica gitu bisa ngeliat Metallica di Jakarta. Tapi kalau yang punya pengalaman berkesan tuh maksudnya itu Linkin Park. Mereka itu apa ya? Ih ngeblank juga gua. Ini nggak edit. Ya, jadi Linkin Park itu nggak cuman dari para personilnya, tapi mereka punya kru yang bisa aku bilang ini menurutku mereka tuh pantas jadi artisnya juga. Karena mereka punya kapasitas yang rata-rata tuh kayaknya sama gitu sama personilnya mereka. Mereka punya skill juga gitu. Mereka punya skill juga kayak maksudnya manpower. Aku nggak tahu ya maksudnya Indonesia itu kenapa jauh nggak mau bilang kayak gitu. Cuman mereka punya standar kru manajemen yang mereka bisa handle itu. Aku bisa bilang keren banget.
Kayak sound engineer aja tuh mereka udah punya selain manpower keahlian dari para krunya juga mungkin alatnya. Iya. Dari alat mereka punya mixernya aja udah digital maksudnya. Udah model kayak gitu. Terus kenapa aku bisa bilang berkesan karena Chester cuy. Chester tuh kayak ujung tombaknya mereka gitu. Aku punya pengalaman itu kayak aku denger konser mereka itu kayak denger di MP3. Itu sama banget. Itu kayak waduh udah ya Linkin Park itu dari yang mulai gelap udah tahu itu LP mau main itu udah wah luar biasa. Itu dari awal lagu sampai akhir sampai closing nggak ada missnya beli. Asik. Itu kayak pengalaman banget gue bisa ngeliat Chester nih. Dia kan dulu aku inget banget dia cuman pakai apa ya bahasanya kotang putih gitu tuh udah Chester gitu kan. Chester udah wah itu udah keren banget sumpah. Gokil. Chester, Rob Bordon, Brad Nelson, Onyx, Mr. Han itu Mr. Han. Wah luar keren biasa banget sih itu. Luar biasa. Itu band yang pakai komplit ya. Musik iya, digital metal iya. paling ya keren. Iya benar. Linkin Park. Itu pengalaman yang berkesan ya. Ya itu mereka nyanyi nggak ada missnya. Mereka perform tuh nggak ada missnya. Bener. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya itu kan kita punya ceritanya sendiri-sendiri kalau nonton ini konser. Kamu sebagai orang di backstage dengan situasi kayak gini kangen nggak sih? Kangen banget lah. Kangen diomel-omelin. Nangis dong di kamera dong. Kangen maksudnya gini, kangen pada saat loading, dari mulai loading terus biasanya kita ada GR terus briefing sampai evaluasi dia maki-makinya itu aku kangen. Tapi karena kondisi kayak gini karena kondisi ini berapa bulan sih jadinya berarti ini udah kayak gini nih situasinya dari Maret ya. Maret itu tadinya aku kan mau nonton event terakhir kapan? DWP. Bulan apa itu? Desember 2019. Berarti tahun ini nggak ada. 11 kosong. Ya paling yang sama kamu itu event virtual, event streaming. Oh iya juga ya. Buat campaign. Gila. Emang berarti nol banget ya? Nol banget, nol. Dan itu memang kangen ya situasi kayak gitu otomatis dong. Kangen. Kangen. Walaupun memang dulu mungkin karena memang setiap rutinitas ya memang jadi mungkin kerjaan kayak gitu ya kalau aku pribadi ya mungkin karena sesuatu yang jadi rutinitas setiap hari kayak gitu ada miss-missnya itu bikin dongkol dan sebagainya tapi ketika itu hilang kangen itu jadi kangen banget. Iya gak sih? Kangen karena gini kalau sebelumnya itu kan sebelum pandemi ini datang aku udah tahu beberapa konser yang akan datang. Ini dari Maret ya. Dari mulai Maret aku itu tadinya mau nonton Green Day. Oh iya kita sempat ngobrol Green Day itu terus akhirnya dia postpone terus akhirnya itu dari Green Day itu udah nggak enak nih perasaan. Terus akhirnya itu di grup sih aku baca WhatsApp grup terus Hammer Sonic bla bla nggak aku baca tuh 2 hari. Anjing. Ya, itu madek banget. Nah ini udah tahu cancel. Terus dari Maret itu sebenarnya ada 2 event rock. Hammer Sonic, Baby Metal, oke. Sama In Flames di Jogja. Berarti ngomong-ngomong itu Baby Metal sama Hammer Sonic nggak satu ya? Nggak satu. Oke. Beda promotor. Itu dari bulan Maret aja tuh udah 3. Terus Aprilnya sebenarnya ada Dream Theater. Itu juga akhirnya postpone. Terus itu ada lokal ada juga tuh waktu itu. Apa ya aku lupa di Jogja. Terus dari situ Hubasting, Simple Plan, itu emang bener hilang. Dari bulan Juli itu terus akhirnya dari bulan Juli itu kita yang biasa kerja di event udah nggak terlalu banyak berharap ini event-event tahunan juga pasti udah nggak akan diselenggarakan. Centennial dan Jakarta West Project kan nggak ada. Sebenarnya kalau misalnya event itu berjalan kan dari bulan-bulan Juli itu mereka udah keluar. Iya. Sounding udah kemana-mana dan sebagainya. Nah, event tahunannya juga akhirnya menghilang. Sob. Menguap begitu saja. Dan itu memang jadi kangen ya. Kangen. Jadi teman-teman yang lain kabarnya gimana sih? Maksudnya yang seprofesi? Temanku kemarin ke Jogja, dia hire itu Prambanan jazz. Cuman kan karena memang divisinya berbeda,
ya aku yang masih kelas SD ini tidak dipanggil karena jobdeskku tidak dibutuhkan. Berarti memang juga kalaupun ada event yang terlibat memang ya yang memang benar-benar krusial aja. Yang krusial. Iya. Jadi memang nggak bisa kayak gerbekan kayak dulu bisa. semua. Nggak bisa. Wah, kangen banget sumpah. Iya. Karena kalaupun event normal itu kan kita melibatkan banyak orang. Iya. Taruhlah aku 7 orang yang maksudnya selalu kemana-mana bareng gitu kan. Besokannya kan ketemu orang baru. Iya. Terus mungkin ada runner baru yang entah itu dari mana, yang tapi tetap di dunia event sih. Ya kangen lah. Iya. Rindu. Walaupun kekeosan itu ya bikin kangen lah sob. Wah, kangen banget sob. Terus gini deh, untuk teman-teman yang lain mungkin mau ngobrol atau apa? Ngobrol apa ya? Kangen-kangenan mungkin lewat video ini. Enggak lah. Apa sih? Aku klasik banget. Aku sih cuman maksudnya kenapa ada hashtag dorong terus itu ya? Yang aku bilang karena gini, kapan mulai, kapan izin keluar, kapan kita bisa berevent real lagi. Aku cuman maksudnya gini kayak ya salam hormat buat semua tim di balik layar yang terdampak ya. Ya vendor juga, nggak cuman manpower kayak orang sound yang nyewain tenda itu kan pasti mereka nggak ada penghasilan. Benar. Ya semoga semuanya segera berakhir. Iya. Dan semuanya balik lagi. Itu balik lagi. Kangen sob. Nah, itu tuh buat kalian itu. Kalau yang datang ke konser atau kalau kalian nonton di belakang konser itu yang megah dan penuh hiruk pikuk bla 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 itu yang bikin kalian senang itu ada orang-orang yang seprofesi dengan Bang Bae ini. Mulai dari sound engineering sampai kang parkir, sampai kang genset. Itu punya peran penting men dalam sebuah event. Benar. Dan itu nggak bisa kita kesampingkan gitu. Dan memang itu tuh kalau misalnya kalian datang ke konser, kalian bisa ingat konsernya, kalian bisa punya memori tentang konser, tentang pertunjukan, kalian bisa ceritakan itu kemudian hari ke cucu kalian juga mungkin. Nah itu tuh ada orang-orang ini loh yang sebenarnya ya selain memang artisnya yang ditunggu-tunggu ya memang ya, karena memang ya udah terlanjur artis mau gimana gitu. Tapi di balik itu yang menyiapkan, yang chaos di belakang panggung itu adalah orang-orang yang seprofesi dengan Mas Bay, berbagai divisi itu. Tim balik layar itu maksudnya luas ya, nggak cuma di event. Kayak kru film kayak gitu-gitu mereka kan juga ada. Betul. Terus ini Karang Taruna yang ngerjain 17-an tuh mereka kan keliling cari proposal. Iya, bener. Itu tim-tim di balik layar yang buat aku mereka punya jasa dari sebuah event tersebut. Iya, benar. Cukup diapresiasi, aku salam hormat. Oke. Jadi kalau kalian misalnya datang ke konser tiketnya mahal itu jangan nggak usah sosok ngeluh dah. Kalau mau nonton konser harganya mahal, tiketnya mahal, ya nabung. Ya nggak sih? Kenapa mahal? Sebenarnya mahal itu kan ada sebab akibat. Lo bayar tiket 1,5 juta dengan kualitas yang 1,5 juta juga. Iya aja, benar. Soundnya, lightingnya, terus venue-nya, emang ya kan semuanya bayar. Iya, semuanya bayar. Termasuk juga si performer juga. Iya. Dia dari sana datang kan. Datangin dia gimana gitu. Nggak naik angkot mereka. Nggak naik angkot. Jadi harga tiket mahal itu bukan serta-merta adalah komersil untuk si promotor. Ya. Semuanya circle-nya gitu. Lo bayar tiket 1,5 juta atau dengan harga tiket yang jutaan dapat kualitas yang seharusnya sama. Kecuali kalau itu dari chaos dan apa baru boleh komplain. Iya benar. Jadi jangan mikir, nah ini nih yang sering-sering kelewatan ya. Jadi kadang-kadang orang mikir kalau beli tiket dengan harga apapun, harga tiket itu adalah cuma sekedar akses untuk kamu bisa masuk dan ada di venue gitu. Jangan cuma berpikir sampai di situ doang. Karena memang banyak pertimbangan. Harga itu muncul karena memang banyak ada step-stepnya, ada hostnya yang mana, ada kualitasnya nanti seperti apa gitu. Artisnya juga kan mereka makan dari uang tiket yang kalian beli. Nah iya. Jadi gini,
lo ngefans sama salah satu idola lo, terus supaya dia terus berkarya, ya lo kasih makan dari harga tiket itu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Besokannya dia akan secara nggak langsung ya. Dan itu yang akan ngebuat si performer dan artis yang kalian idolakan itu terus mengeluarkan karya-karya yang kalian tunggu. Iya, dan konser pun bisa terus berjalan. Ada. Jadi semuanya produktif. Ini roda gitu loh. Ya, roda, benar. Iya, saling gerak dan menggerakkan gitu satu sama lain. Nah, itu dia yang jangan sampai lupa deh hal kayak gitu. Jangan mikir kalau harga tiket itu cuma akses buat masuk doang, ke ini enggak kayak gitu. Jadi banyak pertimbangannya, banyak hal yang harus kita lihat lagi gitu. Gokil banget omongan gua. Diagra ngeri. Oke, terakhir. Karena bicara kangen dan lain sebagainya, harapannya ke depan kayak gimana sih? Situasi kan masih kayak gini nih. Harapannya kayak gimana? Harapannya sama seperti kamu lah. Segera berakhir pandemi ini terus Slipknot datang ke Jakarta. Oke. Siap. Kita headbang bareng. Karena itu jadi headline banget ya. Slipknot mau ke Jakarta tuh bener banget itu. Wow banget lah. Iya, bener banget. Itu metalhead se-Indonesia kayaknya sudah menunggu. Iya, itu tuh benar itu. Dan karena memang kondisi kayak gini ya mau apa. Sementara kita tangguhkan dulu. Ya di ayem-ayemin dulu, ya udah sih. Dan berharap ini semuanya bisa segera berakhir. Oke. Sip. Mantap. Oke. Itu dia tadi kita anggap itu closing ya. Iya, itu closing statement. Semoga semuanya segera berakhir. Semoga semua segera berakhir, dan ingat kalau kalian mau nonton konser beli tiket. Gak usah sok lah, nabung sok. Gak usah minta gratisan, gak usah sok manjat-manjat, gak usah aneh-aneh. Gitu. Hargai semua orang yang ini. Dan aku juga sendiri respect buat teman-teman di balik layar, di balik panggung. Aku itu juga. Keren banget. Ya sedikit banyak aku pernah lah nongkrong di backstage, tapi ya gitulah. Kalian memang jawara lah. Baik yang lokal maupun interlokal, ya perannya sangat penting banget. Dan ya gitu aja kali ya untuk video kali ini. Atau mungkin ada pesan-pesan apa? Nggak ada. Pokoknya semoga pandemi berakhir. Terus Summer Sonic jadi konser yang semuanya dipospon segera normal lagi. Yes, itu dia harapan kita semua. Karena kita semua haus hiburan. Haus akan hiburan. Oke. Terima kasih Bang Bay sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol. Lain kali kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih buat kalian juga yang menonton sampai akhir. Jangan sampai lupa klik subscribe, share kalau suka, dan like, komen-komen lah pendapat kalian soal perkonseran dan situasi yang saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.